Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dalam rapat Dewan Gubernur bulan Juli lalu, Bank Indonesia memutuskan memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan melalui implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Keputusan ini dilakukan untuk mendorong kredit atau pembiayaan dengan fokus hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan pembiayaan inklusif dan hijau. Kami akan membahas lengkapnya bersama dengan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro. Pak Solikin, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Metro TV, Pak. Terkait dengan insentif likuiditas makroprudensial ini, Pak, sebenarnya apa yang membuat Bank Indonesia kembali melonggarkan kebijakan makroprudensialnya, Pak? Ya, selamat siang Mbak, merci para pisawan semuanya. Sebagaimana diketahui kalau kita lihat awal tahun ini ya, ini telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Undang-undang ini sejatinya memperkuat tujuan Bank Indonesia, yaitu untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan juga turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itulah, Bank Indonesia melanjutkan implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif, dan ini untuk terus mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan pada perbankan dari sisi penawaran, dan juga ini sebenarnya sejalan dengan strategi kebijakan yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur sebelumnya, yaitu bahwasanya untuk tahun ini kebijakan moneter adalah pro stability, sementara kebijakan makroprudensial adalah pro growth. Nah, dalam konteks ini sebagaimana tadi disampaikan, Bank Indonesia memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial melalui implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau disingkat KLM bagi bank dengan tujuan untuk mendorong pencapaian intermediasi yang lebih optimal, yaitu seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan. Tentunya di sini seimbang kita artikan bahwasanya penyaluran kredit itu dilakukan untuk memperkuat kinerja perekonomian dengan tetap memperhatikan potensi risiko sistemik di sistem keuangan. Juga berkualitas, artinya kita ingin bahwasanya kredit yang disalurkan ini memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dan juga kita lihat berkelanjutan, tentunya kita ingin bahwasanya fungsi intermediasi ini tumbuh sesuai dengan kapasitas perekonomian dan juga inklusif. Tentunya kalau kita lihat sejauh ini kebijakan kali ini juga sejalan ya dengan dan juga mendukung bahkan kebijakan pemerintah di dalam memberikan stimulus kepada dunia usaha, terutama pada sektor-sektor yang berkontribusi tinggi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Demikian Mbak Mercy. Baik, Pak Solikin, sebenarnya bagaimana asesmen Bank Indonesia terhadap kondisi likuiditas perbankan saat ini, Pak? Apakah sudah sesuai dengan target Bank Indonesia atau ternyata belum, Pak, sehingga perlu diberikan insentif likuiditas lebih lanjut? Ya, kalau kita melihat situasi saat ini tentunya tantangan sangat besar ya, dan juga kita melihat, tapi kita syukuri ekonomi kita berjalan cukup baik ya, cukup kuat, dan kita melihat dari sisi sektor perbankan itu juga terjaga dengan baik, apakah itu dari sisi likuiditas, permodalan maupun risiko kredit. Nah, terkait dengan likuiditas ini kita lihat bahwasanya likuiditas perbankan ini masih longgar, gitu. Sehingga ini memang berpotensi untuk mendorong berlanjutnya peningkatan kredit atau pembiayaan. Kalau kita lihat dari rasio alat liquid ya terhadap dana pihak ketiga atau AL over DBK yang tercatat tinggi sekitar 26,7%. Ini tentunya menunjukkan kondisi yang baik. Kita melihat kondisi likuiditas tersebut memang mendukung penyaluran kredit perbankan agar tetap tumbuh positif. Yang kita lihat memang saat ini memang tumbuh sekitar 7,76% di bulan Juni yang lalu. Ini kalau kita lihat memang ada sedikit perlambatan gitu dibandingkan pertumbuhan sebelumnya. Memang kalau kita lihat di tahun 2022 yang lalu ini pertumbuhan kredit kita itu sudah cukup tinggi, Pak, sekitar hampir 11% ya, 10,7%. Dan ini kalau kita melihat angka yang saat ini terjadi sekitar 7,76% ini juga fenomena terjadi sama juga di beberapa negara peers kita yang memang pertumbuhan ekonomi tidak setinggi dengan waktu-waktu sebelumnya. Yang mungkin menjadi perhatian di sini adalah bahwasanya di tengah longgarnya sisi penawaran, kalau kita lihat ketersediaan likuiditas itu juga masih tinggi, juga rencana penyaluran kredit itu juga masih baik, maupun juga indeks standar ya
standar penyaluran kredit oleh perbankan ini juga masih longgar. Ini ada fenomena di mana korporasi ini yang terutama yang memiliki cash ya atau cash rich ini cenderung mempercepat pelunasan kredit gitu. Dan ini umumnya mereka juga berperilaku wait and see di dalam meningkatkan atau merencanakan peningkatan investasi ke depan. Nah, ini kalau kita lihat ini terindikasi kepada pertumbuhan dana pihak ketiga yang memang agak melambat dan ini tentunya juga mempengaruhi penyaluran kredit. Tapi secara keseluruhan likuiditas kita masih longgar. Nah, kami juga melakukan pembicaraan dengan perbankan ya bahwasanya kita lihat pihak perbankan ini umumnya masih optimis bahwasanya mereka masih bisa menyalurkan kredit hingga akhir tahun ini bisa mencapai rencana bisnis bank atau RBB ya sekitar 9-11%. Dan kita juga melihat itu kondisi yang baik juga karena di dalam pembiayaan syariah, kredit untuk segmen UMKM juga tumbuh sangat baik. Jadi kesimpulannya seperti itu Mbak Mercy bahwasanya kondisi likuiditas yang ini juga cukup longgar ini juga didorong oleh nanti kebijakan Bank Indonesia dalam penerapan KLM ini bisa terus mengungkit perekonomian, mendorong intermediasi untuk ekonomi kita tumbuh lebih baik lagi. Baik, Pak, apakah Bank Indonesia optimis dengan adanya insentif likuiditas makroprudensial ini pertumbuhan kredit bisa makin signifikan lagi bahkan bisa mencapai double digit ke depannya? Namun kita tahan dulu Pak jawabannya, kita akan kembali lanjutkan diskusi usai jeda iklan berikut ini dan pemirsa tetaplah bersama kami di program Zona Bisnis. Kami lanjutkan perbincangan bersama Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro. Pak Solikin, sektor apa saja nih Pak yang mendapatkan insentif likuiditas makroprudensial Bank Indonesia? Seperti apa ruang lingkup pemberian insentif ini Pak? Oke, jadi gini, dalam penerapan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM ini ada dua dimensi yang kita harus perhatikan. Pertama terkait dengan penajaman dari insentif itu, dan yang kedua terkait dengan peningkatan besarannya. Nah, kalau kita melihat dari penajaman insentif likuiditas ini insentif ini diberikan kepada bank-bank penyalur kredit atau pembiayaan pada sektor-sektor tertentu yang memiliki daya ungkit lebih tinggi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Termasuk dalam hal ini adalah untuk yang memiliki value added ya dan juga backward and forward linkage sektoral yang tinggi dan juga untuk mendukung ketahanan pangan. Sektor-sektor tersebut ya, kalau kita lihat tadi juga dan disampaikan oleh di dalam prelude tadi, hilirisasi ini baik yang terkait dengan minerba yaitu terutama mineral strategik seperti nikel, timah, tembaga, bauksit ya juga non minerba yaitu pertanian, peternakan dan juga perikanan. Kemudian sektor perumahan di sini termasuk perumahan rakyat dan juga pariwisata dan juga sektor-sektor inklusif termasuk di sini adalah tidak hanya UMKM tapi juga terkait dengan PUR dan juga yang ultra mikro gitu ya. Dan ini tentunya yang tidak ketinggalan adalah sektor-sektor terkait dengan ekonomi dan keuangan hijau. Kalau kita lihat ya sebelumnya itu Mbak Mercy, selama ini kita kenal pada masa pandemi ini kita memberikan insentif kepada sektor-sektor prioritas ya subsektor ada sekitar 46 subsektor. Dan ini memang kalau kita lihat setelah kita evaluasi mereka umumnya sudah membaik ya, baik dari sisi kinerja maupun dari dukungan pembiayaan. Nah, dalam konteks ini untuk kita terus masuk ke tahap yang berikutnya, kita ingin memberikan daya ungkit untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut. Makanya tadi kita refocusing, kita penguatan dari sektor-sektor itu. Kalau kita lihat tadi dari sisi insentif yang diberikan untuk sektor-sektor hilirisasi, perumahan dan pariwisata, ini ditetapkan menjadi maksimal 2%. Ya, yang kalau sebelumnya 1,5%, jadi ini meningkat menjadi 2%. Kemudian kalau kita melihat ini dari sisi peningkatannya, yaitu untuk inklusif yang sebelumnya itu 1%, ini kita tingkatkan menjadi 1,5% ya. Dan juga di sini sebagai catatan ini juga 0,5% ini untuk penyaluran kredit ultra mikro gitu. Dan yang ketiga terkait dengan untuk pembiayaan ekonomi hijau, ya pembiayaan hijau ini kita tingkatkan dari 0,3% menjadi paling besar 0,5%. Jadi ada peningkatan dari besaran yang sebelumnya itu 2,8% menjadi 4%. Ini adalah esensi yang kedua dari penerapan kebijakan itu dan ini tentunya nanti akan bisa
diterapkan dengan pengurangan giro bank di Indonesia, yaitu yang kita kenal dengan GWM ya, giro wajib bank minimum yang saat ini ditetapkan 9%, dan ini tentunya pemenuhan insentif itu bisa maksimal 4, ini bisa mengurangi pemenuhan giro wajib itu tentunya dengan kapasitas masing-masing bank yang berbeda. Demikian Mbak Mercy. Baik, ada banyak likuiditas pada sektor-sektor yang tadi Bapak sebutkan, Pak. Nah, apakah sudah ada asesmen dari Bank Indonesia terkait dengan dampak pemberian insentif ini terhadap pertumbuhan kredit, Pak? Iya, jadi begini, kalau kita lihat ya, kebijakan ini berupa pemberian insentif. Jadi ini tentunya akan memberikan ruang atau kapasitas pemberian kredit yang semakin besar. Karena tadi kita sampaikan kalau dari evaluasi kami, ya dengan insentif yang lama, pemberian kepada 46 subsektor yang sebelumnya, yaitu total besar insentif itu sudah mencapai 108,4 triliun rupiah. Jadi ini memberikan suatu ruang yang dimanfaatkan oleh bank untuk penyaluran kredit perbankan, dan itu juga tentunya akan membedakan pertumbuhan kredit manakala dia memanfaatkan insentif itu karena dia mempunyai kapasitas yang lebih besar. Nah, dengan penerapan KLM ini yang dari rasionya tadi 2,8% menjadi 4%, ini tentunya kapasitas itu akan lebih besar lagi gitu. Karena kita hitung-hitung gitu ya, kita berdasarkan simulasi kami, ini ruang pemberian insentif itu bisa memberikan kelonggaran likuiditas sebesar mencapai 158,6 triliun rupiah gitu. Jadi ada peningkatan, ada tambahan kelonggaran sebesar 50 triliun rupiah. Jadi ini manakala ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh perbankan dan juga oleh dunia usaha, tentunya ini adalah hal yang positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita melalui peningkatan intermediasi, sehingga bisa, kalau dari perakiraan Bank Indonesia, kalau kita dengan memperhatikan kondisi saat ini, kemudian respon-respon yang kita sampaikan, maupun juga kita melihat sinergi kita dengan pemerintah dan instansi terkait, dan juga optimisme dari sektor-sektor pelaku usaha, ini tentunya angka yang diperkirakan oleh Bank Indonesia saat ini 9-11% ini visible untuk dicapai di akhir tahun. Targetnya 9-11% ya Pak, pertumbuhan kredit di akhir tahun 2023. Nah, bagaimana Pak Bank Indonesia memastikan bahwa implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial ini berjalan optimal, dan tadi ada dana tambahan sekitar 50 triliun ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk menyalurkan kredit? Ya, tentunya dalam waktu yang memang sudah paralel ya kita melakukan komunikasi dan juga sosialisasi kepada perbankan, pelaku usaha dan juga masyarakat secara umum mengenai esensi dari kebijakan ini dan juga manfaatnya. Untuk implementasi pengaturan pelaksanaan oleh bank, saat ini kami juga sedang menyusun peraturannya dan segera akan kami sosialisasikan kepada perbankan dan juga otoritas terkait. Nah, yang paling esensial di sini adalah tentunya memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah dan juga instansi terkait, karena kita melihat seperti OJK yang juga memiliki peraturan-peraturan, terutama ini memang kita ingin meyakinkan bahwasanya ruang yang kita berikan untuk pemanfaatan dari sisi stimulus, sisi supply, ini bisa dioptimalkan untuk dari sisi yang satu, sisi yang lain adalah memfasilitasi atau mendorong sisi permintaan. Jadi ini tentunya koordinasi ini penting karena ruang atau fasilitasi dari insentif itu tentunya dia tidak akan optimal termanfaatkan apabila dari si permintaan kreditnya ini tidak optimal. Nah, makanya ini harus didorong melalui koordinasi sinergi yang kuat antara Bank Indonesia dengan pemerintah dan juga instansi terkait atau lembaga terkait. Jadi dari sisi penawaran dibuka ruangnya, sementara koordinasi diperkuat untuk memberikan stimulus lebih dari sisi permintaan. Nah, dari sinilah kita bisa sama-sama jalan untuk mendorong intermediasi dan juga perekonomian yang lebih sustainable ke depan. Baik, Pak Solikin M. Juro, terima kasih untuk insight-nya kepada Metro TV sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Selamat kembali beraktivitas.